Kalau Rangsperman tadi datanya bisa yang ordinal, data kualitatif yang dibuat angka. Nah, ini RS, berarti Rangsperman itu korelasi Rangsperman. 1 dikurangi 6 dikali sigma D kuadrat dibagi N kali N kuadrat min 1. Ini nggak usah menghitung ini kalau Rangsperman itu. Ini langkah-langkahnya. Langsung ke praktek saja. Ini contoh ya. Ada nilai matematik dan statistik dari 10 mahasiswa. Hitung, walaupun tadi dikatakan untuk data ordinal, dia bisa juga untuk data scale atau rasio. Jadi nilai matematika 82 sampai ini ada yang 89. Terus juga nilai statistika, hitung koefisien korelasi. Rangsperman X variabel X di ranking boleh dari yang terkecil, boleh dari yang terbesar. Ini Ibu dari yang terkecil. Paling kecilnya kan 61 tuh yang X itu ya. 60, lalu 63, 66, 70, 75, 77. Nah, ini tulis aja rankingnya berapa. Kalau ada angka yang sama, misalkan nih, ini sama-sama 63, di bawahnya juga 63. Lalu dikasih ranking berapa gitu. Nah, berarti ini kan ranking 2 sama ranking 3 kan. Jadi 2 tambah 3 bagi 2, jadi 2,5, ini juga 2,5. Rankingnya jadi begitu kalau ada yang sama. Setelah X-nya di ranking, sekarang di ranking Y-nya. Nah, yang paling kecil 61, lalu 62, lalu 65 terus sampai yang paling tingginya 89. Tadi boleh ngerankingnya yang paling besar dulu juga nggak apa-apa, itu sama saja. Setelah itu cari D-nya. D itu adalah selisih antara ranking X dengan ranking Y. Jadi 8 dikurangi 6 kan positif 2. 5 kurangi 7 negatif 2. Terus ya sampai selesai. Lalu ini D kuadrat. D kuadrat itu ya nilai D atau selisih tadi dikuadratkan. 2 dikuadratkan 4, minus 2 dikuadratkan 4. Di total ketemu angkanya 22. Nya 1, dikurangi 22, lalu N dikalikan N kuadrat kurangi 1. 10 kuadrat 100 kurangi 1, 99. Perhitungannya gini. Ketemu RS 0,867. Ya, korelasi positif dan juga kuat. Nah, itu tentang korelasi. Ini kalau mau contoh bagaimana menggunakan Excel, ya. Tadi kan X kuadrat ya. Ibu nulis gini aja, berarti ini pasti pangkat dulu lah. X kuadrat, kemudian Y kuadrat, X kalikan dengan Y. Nah, X kuadrat, jadi gimana? Kalau mau memulai rumus di Excel, itu gunakan sama dengan. Jadi ini kan X yang mau dikuadratkan. Nah, boleh pangkat 2 seperti ini ya. Ini artinya pangkat ini segitiga ini pangkat 2. Boleh juga kalau 2 mah kali aja deh gitu. Pakai tanda bintang dikali. Klik lagi ininya X-nya. Lalu enter. Ketemu. Ini tuh data yang regresi ini ya.
Kemudian ini juga sama dengan Y bintang. Lalu X kalikan Y 70, berarti kan ya. Arahkan aja kursornya ke kotak yang mau di itu ya. Kalikan dengan Y-nya. Lalu enter. Nah, kita blok seperti ini. Lalu arahkan kursornya itu ke titik yang di pojok kanan bawah ya. Arahkan ke yang di sini. Ini kita blok dulu tiga-tiganya, lalu arahkan ke titik yang ini masih banyak yang admit. Nah, nanti drag ke bawah gini. Nah, itu kan selesai. Jadi nggak usah ngitung satu-satu pakai kalkulator kalau ada Excel. Sekarang jumlah dengan kan pilih jumlah ya. Klik 2 kali, lalu kita blok, kurung tutup, enter. Kita drag lagi. Ingat yang di drag kalau mau ngedrag rumus kan ada titik di bawah ya, di kanan bawah kotak. Nah, nanti jadi tandanya plus gini. Nah, ini jumlah-jumlahnya. Ini udah bisa kita pakai rumus least square ini. Kalau mau pakai produk momen, pakai X kecil, pakai Y kecil gitu. Nggak mau ya dia ya. Tadi kan rumusnya apa? Kita cari dulu rata-rata X, rata-rata Y. Rata-rata itu kan jumlah X semuanya ya. 621 dibagi dengan datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bagi 9. Ini juga sama, rata-rata Y berarti kan jumlah Y-nya dibagi dengan banyaknya data 9. Berarti X kecil ini sama dengan, pokoknya kalau pakai rumus di Excel harus mulai dengan sama dengan. X itu sama dengan X yang besar dikurangi, karena kita angkanya selalu 69, kita tulis saja 69. Enter. Yang Y-nya juga sama. 24 dikurangi 33,67. Kita coba drag titik yang paling bawah ini. Salah nggak nih rumusnya? Nggak berubah yang ini mah. Nah, ini kalau ada yang aneh begini tuh berarti ada yang salah dengan rumus. Ini harusnya bukan 24. Harusnya diklik ininya. Tuh. Baru udah benar. Nah, ini caranya sama kayak tadi. Ini X dikuadratkan.
Ini Y kecil, tadi X kecil ya, dikuadratkan. Ini X dikalikan dengan Y. Jumlah X kecil, Y kecilnya nggak perlu dijumlah. Yang perlu dijumlah X yang kuadratnya ini ya. Di blok 2 kali, kurung tutup, enter. Nah, itu hanya contoh buat yang belum terbiasa menggunakan Excel. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Harus nambah jelas ya, bukan nambah pusing ya. Bisa ya, yang analisis korelasi? Ibu. Ya, Gilang. Revan gimana? Berarti ini nih harus ngajanya pakai Excel, nggak tulis tangan berarti, Bu? Tulis tangan, nanti tinggal disalin aja. Oh. Memangnya mau ngitung sendiri perkalian pakai tangan? Ya enggak sih, Bu. Iya kan? Ya kan kalau nggak pakai kali gambar boleh. Nanti bentuknya PDF ya. Jadi kalian foto jawabannya, jadikan satu file dalam bentuk PDF. Ibu biasanya pakai cam scanner. Ibu foto dulu gitu. Nanti setelah ibu foto, ubah ke PDF. Bisa jadi satu file itu. Kayak tugas apa ya yang kemarin tuh? UAS UTS itu yang ibu harus buka satu-satu karena filenya satu-satu nggak dikumpulin sama kalian tuh, nggak jadikan satu file. Tugas itu yang ibu harus ngecek satu-satu kemarin. Gimana Revan? Sudah? Ini yang korelasinya sendiri bisa dipahami ya? Tadi siapa Gilang yang lambain tangan? Ada yang mau ditanyakan Gilang? Bu, berarti datanya nyari sendiri lagi ya, Bu? Iya, boleh yang kemarin juga nggak apa-apa. Data yang kemarin tugas Komstat ya. Biar nggak usah nyari lagi, ya udahlah yang Komstat aja misalkan. Nggak apa-apa. Ibu sambil kirim linknya ya. Ini link absen. Silakan absen dulu. Kelas tadi juga cuma 50 orang, 52 lah sama. Kalau tidak ada yang ditanyakan tentang korelasi, Ibu lanjut ke yang regresi ya. Regresi itu rumusnya sama dengan korelasi, tapi justru malah lebih sederhana rumusnya. Tidak sepanjang korelasi. Ini regresi ya. Analisis untuk mengukur ada tidaknya hubungan antara variabel. Ini tujuannya berarti ya. Ada tidaknya hubungan antara variabel sekaligus yang ini nih untuk peramalan. Jadi dua tujuan regresi itu, peramalan dan ada tidaknya hubungan antara variabel. Nah, tadi harus dibedakan
antara variabel independen dengan dependennya, variabel bebas dengan variabel terikat. Jadi kan ada variabel X, ini adalah variabel bebas. Variabel X ini mempengaruhi variabel Y, maka variabel Y itu disebut variabel terikat. Kesamaan regresinya, Y sama dengan A plus BX. A-nya intercept, B-nya slope-nya, kemiringannya. Ini kalau digambar gini, gambar titik-titik ininya sama kayak yang korelasi, kan? Kemudian buat garis yang mewakili titik-titik ini. Nah, garis ini adalah garis Y sama dengan A plus BX. A-nya itu tadi intercept, B-nya itu slope-nya, kemiringannya, atau gradien kalau dulu belajar SMA itu. Nah, berarti kan kita harus mencari B-nya berapa, A-nya juga berapa. Nah, yang harus dicari adalah nilai B-nya dulu nih. Sama ya dengan korelasi, bisa menggunakan least square, bisa juga menggunakan produk moment. Nah, ini tidak sepanjang yang korelasi rumusnya tuh. Kalau tadi kan ada akar-akarnya, yang korelasi ini enggak ada. Dan tidak ada Y-nya itu di bawah. Kalau tadi ada Y-nya di bawah. Setelah B-nya didapatkan, baru cari rumus A-nya. A-nya sama dengan B dikalikan X bar dikurangi Y bar. X barnya sigma X bagi N. Rata-rata lah, rumus rata-rata mah hafal biasanya. Ini contoh datanya. Jadi perusahaan memberikan pelatihan teknik penjualan kepada karyawan. Ya, setelah mengikuti pelatihan, ini volume penjualan yang berhasil diraih karyawan. Pelatihan mah ya mungkin ada skor-skornya ya. Nilai skor dari pelatihan kalau penjual kalau unit bukan uang kan 4. Nah, ini pertanyaan. Tentukan nilai A dan B. Gunakan dua metode. Tapi nanti kayak tadi, satu aja. Atau mau produk momen, nggak perlu dua-duanya. Lalu buat persamaan regresi. Nah, yang disebut dengan peramalan itu begini. Nilai berapa volume plannya. Di datanya kan nggak ada ya yang dapat nilai 60. Berarti berapa kalau dapat nilai 60 gitu. Penjualannya itu namanya prediksi atau peramalan. Nah, ini proses perhitungannya. Ya. Kenapa kan di sini nggak diketahui mana X mana Y kan? Tapi secara teori penjualan itu dipengaruhi pelatihan, maka pelatihan X, penjualan Y. Ini yang di bawah ini ya. Pelatihan itu variabel bebas, penjualannya variabel tak bebasnya, variabel terikat. Nah, ini proses pengerjaannya. Kalau di korelasi butuh 3 kolom, di regresi itu hanya 2 kolom, kolom X kuadrat dan kolom XY. Nggak ada kolom Y kuadrat. Rumus B-nya sama ya, caranya kayak tadi, nggak Ibu jelaskan lagi nih. Tinggal masukkan saja ke dalam rumus, ketemu angkanya 0,44, B-nya, A-nya minus 3,56. Lalu ini kalau pakai metode produk moment, cari dulu X kuadrat dan Y kuadratnya. Rata-rata X kuadrat sih. Cari dulu X bar dan Y barnya. X bar itu X rata-rata, Y bar itu Y rata-rata. Rata-rata itu kan jumlah semua bagi banyaknya data. X barnya diketahui 69,
Y barnya 33,67. Nah, ini ketemu B-nya sama nih, nilainya 0,44, A-nya ketemu minus 3,56. Ini untuk jawaban yang pertama, maka persamaan regresinya Y sama dengan minus 3,56 tambah 0,44X. Kenapa Anissa ngelambain tangan? Mau ada yang ditanyakan? Nah, ini hasil Bu, lanjut aja ke pencet. Kalau X-nya 60, berapa penjualannya? Ganti aja X-nya dengan nilai 60. 0,44 kali 60, 26,4, tambahkan dengan minus 3,56. Ketemu 22,84. Karena produknya ini barang kan nggak bisa koma-komaan ya. Kalau jutaan rupiah itu bisa koma-komaan, tapi kan kalau barang nggak mungkin tuh. Ini akhirnya dibulatkan jadi 23 unit. Ini kebalikannya. 40 unit berarti nilai pelatihan. Nah, tadi ada yang nanya kelas sebelumnya, Bu, dapat angka 60 sama angka 40 dari mana? Ya ini sih data yang ingin diketahui saja gitu. Kayak misalkan iklan dengan penjualan. Sebuah perusahaan menargetkan 10 miliar gitu. Berarti berapa iklan itu ya? Minta budgetnya. Kayak gitu. Cuman kan harus cari persamaan regresinya dulu sebelum bisa memprediksi. Untuk jadi buat dulu persamaan regresinya baru bisa dilakukan peramalannya. Nah, silahkan. Ini tugas yang keduanya, analisis regresi. Disebut sederhana karena X-nya masih 1, belum 2. Ada yang mau ditanyakan? Ada ya? Ini dikumpulnya hari Rabu, Bu? Hari Selasa statistik ekonomi, kalau Komstat hari Rabu. Statistik ekonomi, Ibu bagikan linknya jam 1. Paling telat, ngumpulinnya jam 3. Absennya bukan di chat ya, tapi pakai link. Ini kok pada di ini? Udah Bu, udah di... Oh, udah dikasih tahu. Ini enggak, soalnya Ibu baca chat ada yang ini. Satu lagi. Kemarin ada angkatan atas, Bu. Benar, Bu, ini tugas statistik ekonomi cuma 2, iya. Kami belum ngejelasin ya. Jadi ada 3 korelasi buat diagram pencar, koefisien korelasi, yang kedua regresi, cari persamaan regresinya saja berarti ya. Persamaan regresi. Nah, satu lagi angka indeks. Oh iya, harusnya ada satu tentang analisis deret, Bu. Tapi tadi ya Ibu kesulitan untuk membuat PowerPoint-nya gitu karena ya agak susah gitu. Ini lebih dibanding ini untuk bikin ininya ya, untuk bisa menjelaskan langkah-langkah detailnya. Jadi akhirnya Ibu cukupkan materinya cuma sampai di angka indeks kemarin. Nah, Ibu baru tahu kemarin dikasih tahu sama TIK ya, kalau untuk hitung-hitungan katanya perlu alat satu lagi kayak semacam tab gitu. Nanti Ibu coret-coret di situ, nanti bisa share. Ibu harus tidak ada alatnya. Mudah-mudahan nggak ketemu sama Ibu ya.
nanti dosennya ada Pak Pita, ada Pak siapa, ya banyak lah, ada berapa orang. Nah itu tugas tugas yang 2 itu ya, 1, 2. Nah yang ketiga tentang angka indeks. Angka indeks, bentar. Nah ini. Angka indeks itu sebetulnya persentase perubahan harga atau perbandingan, bukan hanya harga sih ya, perbandingan dua buah nilai pada tahun tertentu dengan tahun dasarnya. Yang namanya perbandingan itu kan cuma dibagi, kemudian kalikan 100%. Gitu. Yang dibagi ya tadi tahun tertentu dengan tahun dasar. Nah, jenis angka indeks itu 3, indeks harga, indeks kuantitas, sama indeks nilai. Harga, ya indeks harga konsumen, indeks harga perdagangan, indeks harga bahan pokok, ya indeks harga beras, macam-macam lah. Yang penting dia mencerminkan harga sebuah produk. Lalu ada indeks kuantitas. Kalau indeks kuantitas itu jumlah produksinya. Misalkan indeks kuantitas jagung, indeks kuantitas tanaman obat, misalkan begitu. Jadi lebih ke produksi. Kalau indeks nilai ini dia selain harga dan kuantitas ya. Kayak ini kan nilai ekspor karet, nilai impor beras. Jadi jumlah yang diimpornya. Kalau kuantitas kan produksi itu. Ya, bisa juga ini. Kalau nggak salah itu rumus-rumusnya, cuman Ibu hanya contohkan satu untuk harga saja. Itu. Rumus-rumusnya kan kalau harga ya berarti harga barang, kalau kuantitas berarti jumlah produksinya itu. Atau jumlah ya nilai tertentu. Nah, ada angka relatif. Nah, yang Ibu minta ini aja, indeks yang tidak tertimbang. Ada relatif, agregat, sama rata-rata relatif. Caranya gimana? Ya angka relatif nggak usah ini. I-nya itu kan indeks. P itu price, ya harga. PT P0 itu harga di tahun. Kalikan 100%. Nah ini contoh. Ini per tahun 2016 harganya 16.000 per kilogram. Tentukan indeks harga kentangnya. Berarti harga sekarang 18.000 dibagikan harga tahun 2016. 16.000 dikalikan 112,5 indeksnya. Indeksnya 112,5. Berarti apa? Karena dia lebih dari 100, artinya kentang ini mengalami kenaikan harga. Berapa besar kenaikannya? 12,5%. Kalau di bawah 100, berarti terjadi penurunan harga. Nah, yang Ibu minta yang ini nih, metode agregat. Bedanya kalau yang relatif itu hanya terhadap satu barang ya. Kalau jumlah bahan pokok minyak, gula, misalkan ya, sama apa lagi? Bahan pokok itu garam.